Baik, selamat bertemu, salam sukses, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas atau kita belajar bersama tentang bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa komputer level tertinggi atau level tinggi, di mana kita sudah pelajari mulai dari object code atau bilangan biner atau yang saya biasa sebut dengan bahasa rangkaian yang pertama. Yang kedua bahasa mesin atau heksadesimal atau opcode dalam bahasa assembly-nya. Kemudian bahasa assembly atau masih masuk dalam bahasa tingkat rendah. Kemudian sekarang kita akan membahas atau mempelajari bersama-sama atau kita belajar bersama-sama tentang bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa di mana instruksinya dibuat dalam singkatan-singkatan bahasa Inggris, yaitu mulai dari COBOL, Fortran, Pascal, Basic atau Basic yang kita akan mempelajari nanti. Kemudian ada bahasa Java, ada bahasa C atau bahasa C. Semua itu termasuk golongan bahasa tingkat tinggi. Namun masing-masing aplikasi ini dia berfokus pada topik-topik tertentu atau tema-tema tertentu. Seperti Fortran misalnya, dia merupakan formulasi translator, jadi lebih cenderung pada perhitungan-perhitungan. Kalau bahasa Java atau C itu biasanya pada bahasa-bahasa presentasi yang menggunakan tombol sebagaimana view basic dan sebagainya dan sebagainya. Nah, basic yang kita akan pelajari adalah bahasa yang paling sederhana namun paling lengkap baik untuk program-program besar maupun program-program kecil. Basic ini dibagi menjadi dua, basic interpreter dan basic compiler. Basic interpreter ini biasanya ketika disimpan memiliki kapasitas file yang besar dan mudah dibaca, sebab bahasanya adalah bahasa singkatan dari bahasa Inggris, jadi mudah dibaca. Namun bahasa-bahasa itu biasanya disebut dengan source program. Nah, untuk mempermudah komputer membaca, biasanya dikompil dulu menggunakan basic compiler atau Bascom. Jadi Bascom ini mengcompile atau mengkonversi source program menjadi object program, biasanya menggunakan bahasa mesin atau bahasa assembly, jadi lebih kecil kapasitas penyimpanannya sehingga menghemat memori. Kemudian basic interpreter khususnya, itu sudah berkembang sangat pesat. Mulai dari tahun 80-an saya belajar basic, masih basic release 2, masih digunakan dari disket, menggunakan DOS, jadi masih digunakan dari DOS, dari APROM, kemudian kita masuk ke drive B untuk membuka basic dari disket. Sampai sekarang basic ini sudah berkembang mulai dari basic release 2 yang saya katakan tadi, kemudian Q basic, MS basic, GW basic, Just basic, Visual basic, dan sebagainya dan sebagainya. Basic ini masih sangat banyak versinya. Namun perbedaan penulisan source programnya tidak terlalu banyak berbeda, hanya mungkin berbedanya yang paling menonjol itu pada nomor baris dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kalau interpreter tadi saya sudah katakan bahwa dia menghasilkan source program
dengan kapasitas besar, kemudian dikompil ke dalam bahasa mesin menggunakan compiler basic atau Bascom. Yang kita gunakan nanti Bascom ini adalah Bascom AVR karena kita menggunakannya berhubungan dengan perangkat keras. Namun itu untuk kelas 2 yang saya orientasikan ini atau untuk semester-semester lanjutnya. Kemudian kita coba lihat kalau QBasic, jendela penampilannya adalah seperti ini, ya. Penampilannya seperti ini. Kalau dulu fungsi daripada keyboard itu ada F1 sampai F10, di mana F1-nya misalkan file load, file open dan sebagainya, atau sama dengan sekarang file open misalnya. Jadi kalau kita lihat pada basic yang seperti ini, ada nomor barisnya, ya. Ini juga QBasic, kemudian ada filenya, ada new, open, save dan sebagainya. Kemudian ada edit, kemudian copy, paste, clear dan sebagainya. Nah, kalau dalam basic release yang pertama itu difungsikan atau diaktifkan menggunakan tombol fungsi pada keyboard. Tapi kalau pada basic selanjutnya kita hanya tinggal menulis nomor barisnya, kemudian ini disebut lembar kerja, kemudian ada perintah-perintah. Nanti pada perintah-perintah ini kita akan bahas pada kesempatan yang lebih luas atau pada kesempatan mendatang. Jadi yang pertama adalah nomor baris. Yang kedua perintah ini memiliki sejumlah perintah. Kita mulai dari rem misalnya. Rem ini artinya remarks atau catatan-catatan di mana catatan ini tidak dilaksanakan atau tidak dieksekusi oleh komputer. Kemudian perintah-perintah selanjutnya sesuai dengan urutan program atau analisa program, di mana komputer atau bahasa basic ini dilaksanakan oleh komputer berurutan sesuai nomor barisnya. Jadi nomor barisnya bisa kita mulai dari 10, 20 dan seterusnya, kemudian bisa juga dari 100, 200 atau 110, 120 dan seterusnya. Jarang orang menggunakan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sebab kalau menggunakan 1, 2, 3, 4 ketika kita menambahkan nomor baris kita akan mengalami kesulitan. Jadi hanya itu. Jadi bukan 1, 2, 3 tapi 10, 20 dan seterusnya. Ini tentang basic ini sekali lagi kita akan bahas nanti lebih banyak karena ada sejumlah perintah, sejumlah fungsi dan sejumlah penampilan-penampilan di mana penampilan itu menentukan program yang akan kita buat sesuai dengan urutan-urutan buatan program dan seterusnya. Nah, basic ini disebut basic interpreter atau basic penyusun program yang menghasilkan source program. Kemudian saya juga perkenalkan yang disebut dengan basic compiler atau Bascom, di mana nanti kita akan berorientasi fokus pada Bascom AVR karena kita sesuaikan dengan hardware yang kita gunakan pada mikroprosesor atau microcontroller. Jadi kita menggunakan Bascom AVR. Penampilannya adalah seperti ini. Penampilannya seperti ini, penulisan programnya juga seperti ini, berbeda dengan basic tadi. Kalau basic interpreter tadi atau QBasic menulisnya menggunakan nomor baris. Sudah barang tentu struktur dari program ini atau susunan logika dari program ini berbeda, di mana kalau kita menggunakan basic compiler kita sesuaikan dengan perangkat keras atau chip yang kita akan gunakan, sehingga formatnya sudah pasti dimulai dari sini. Kemudian kalau remarks tadi di dalam basic
interpreter, kita menggunakan tulisan atau teks rem. Kalau di sini kita hanya menggunakan tanda kutip saja, tanda kutip buka, lalu tulisan apa saja yang ditampilkan atau perintah apa saja yang ditampilkan atau yang diketik sesudah tanda kutip ini tidak akan dibaca oleh komputer, jadi menjadi keterangan atau catatan-catatan penting. Jadi ada 5 baris atau 6 baris ini itu merupakan catatan karena menulisnya diawali dengan tanda kutip. Lalu ini perintahnya strings rec file. Kemudian ada M8535 titik dot atau dot itu menunjukkan chip yang digunakan. Kemudian kristalnya adalah 12 mega, ya, 12 mega kristal yang digunakan. Nanti kita lihat pada hardware-nya, di rangkaiannya, di mikrokontrolernya ada kristal, di mana kristalnya sebesar 12 mega. Kemudian ada catatan-catatan lain seperti dimensi atau dim, dalam bahasa compilernya seperti itu. Kemudian setelah kita menulis programnya seperti ini mengikuti format yang sama dengan BASIC. Jadi misalkan ketika ada perintah for ini harus diikuti atau diakhiri dengan next. Di tengah-tengahnya ada tulis perintah dan seterusnya, lalu for dan next, sehingga istilahnya for next. Kemudian ada pengulangan dan sebagainya. Ini yang berhubungan dengan BASIC atau yang saya sebut tadi BASIC compiler. Kemudian yang berikutnya ada Visual Basic. Visual Basic ini kita gunakan untuk membuat tombol-tombol interaktif dan sebagainya. Namun pada kesempatan ini saya tidak memiliki aplikasi untuk itu karena sudah expired. Kemudian ada aplikasi lain yang kita gunakan pada microcontroller yang disebut dengan AVR Studio, yang dimana AVR Studio yang sekarang ada AVR Studio 4 yang saya miliki. Nanti juga kita akan pelajari sedikit pada untuk kelas 2 khususnya. Jadi untuk kelas 2 itu Basic Compiler dan AVR Studio, karena dua aplikasi ini berhubungan langsung dengan chip atau perangkat keras yang kita gunakan, yang kita programkan. Kemudian lanjutannya nanti kita akan coba membahas hal-hal yang berhubungan dengan BASIC. Untuk yang kelas 1 semester 2 kita sudah sepakat dari semester 1, karena semester 1 itu kita belajar bersama, kita bahas masalah bahasa rangkaian, bahasa mesin, dan bahasa assembly. Cukup lama, bahasa assembly-nya cukup banyak. Nanti bisa kita ulangi sedikit demi sedikit. Lalu pada semester 2 ini khusus untuk kelas 10, kita akan bahas khusus masalah basic. Dan basic yang kita pelajari nanti adalah basic interpreter. Jadi bukan basic compiler. Nanti di kelas 2 baru kita mempelajari basic compiler. Saya kira itu yang penting sebagai pengantar dari bahasa basic ini atau bahasa tingkat tinggi ini, di mana akan kita perdalam khusus nanti masalah bahasa basic. Mudah-mudahan apa yang kita bahas atau kita tampilkan hari ini dapat berguna buat kalian semua. Ketika ada pertanyaan bisa melalui WA atau bertanya melalui WA saya atau lewat Classroom. Boleh juga bertanya atau bertanya pada teman-teman yang memiliki kompetensi untuk itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses buat semua.